Kasus pembunuhan sadis terhadap gadis cilik berumur 8 tahun Angeline masih terus diusut oleh polisi. Kasus yang berawal dari laporan kehilangan, kemudian Angeline justru ditemukan terkubur di pekarangan rumah keluarga angkatnya. Polisi hingga kini masih menetapkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan, yakni Agus, yang tak lain adalah pembantu di rumah keluarga angkat Angeline. Meski demikian, publik berkeyakinan Agus tidak bekerja sendirian dalam melakukan perbuatan keji dan sadis itu. Ibu angkat Angeline dianggap ikut bertanggung jawab atas kematian Angeline. Karena itu, polisi diminta mengungkap kemungkinan tersangka lain dan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan terhadap Agus, pembantu di rumah Margaret. Apalagi motif pembunuhan Angeline masih terselimuti kabut tebal karena tersangka Agus terus berubah-ubah dalam memberi keterangan. Ditambah lagi, terungkap fakta bercak darah bukan hanya ditemukan di kamar si pembantu, tapi kabarnya juga ada di kamar Margaret. Pengungkapan kasus Angeline secara gamblang amat perlu dilakukan demi memerangi kekerasan terhadap anak. Di negara kita, kejahatan ini cukup tinggi, tapi hanya sedikit orang tua yang masuk penjara karena menelantarkan anaknya. Kisah Angeline, bocah berusia 8 tahun yang dibunuh di rumahnya di kawasan Sanur, Bali, sungguh mengiris hati. Ya, apapun motifnya, pelaku pembunuhan sadistis itu perlu dihukum berat. Peran ibu angkatnya, Margaret Christina Magawe, harus pula diungkap demi memenuhi rasa keadilan. Untuk mengupas hal itu sudah hadir di studio. Di sini ada praktisi lie detector, ada lie detection ya. Di sini ada Mas Gani Handoko Gani, dan juga nanti kita akan mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021-52900-308 atau 021-52900-311. Selamat pagi Mas Handoko. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Jurnal Pagi. Sama-sama. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog ini, kita lihat dulu video gambar berikut ini, Mas Handoko. Nah, Mas Handoko, ini kan kalau kita lihat ada beberapa gambar yang muncul setelah kejadian ini. Dan Mas Handoko sebagai praktisi untuk lie detection ini, Anda melihat, dan ini saya lihat juga di beberapa Twitter Anda terkait dengan mengusut kematian Angeline. Apa yang kita bisa lihat dari foto ini ibu angkat dan juga kedua kakak angkat ya dari Angeline? Ya. Kalau dari foto ini, yang saya lihat memang ada ekspresi wajah senyum. Atau bisa dikatakan pemilik ekspresi wajah senyum ini sedang happy, sedang senang. Di situ maka Anda mempertanyakan, apakah ada wajah sedih terlihat di foto ini? Betul. Seperti itu? Ya, tetapi saya mau menggarisbawahi bahwa memang lepas dari konteksnya saat itu, apakah memang diperlukan senyum pada saat difoto, yang saya lihat memang tidak ada wajah sedih. Oke, mungkin pada apakah pada saat itu mungkin pas lagi senyum di fotonya atau gimana? Ini jadi, bisa dilihat juga? Tidak bisa dilihat. Jadi kelemahan dari foto itu adalah foto hanya berbicara apa yang difoto pada saat itu. Tetapi kalau video bisa menceritakan sebelum, sesudahnya, dan saat itu. Kalau kita lihat dulu dari foto ini memang tidak ada wajah sedih yang terpancarkan atau terlihat dari foto-foto ini. Bagaimana dengan kalau kita lihat ada orang di belakang juga yang menunduk dengan beberapa orang yang di belakang ini. Ini apa? Ini bisa nggak kita yang unik memang dari foto ini, yang unik adalah wajah yang di belakang. Ya, wajah orang di belakang antara Ibu Margaret dan anaknya. Sebelah, kalau di foto, kalau di layar Anda berarti di sebelah kiri. Sebelah kiri, ya. Ya. Bandingkan dengan seorang asing di sebelah kanan yang berbaju biru. Ya. Kalau kita lihat orang berbahasa orang asing di belakang itu dia tersenyum. Tetapi orang Indonesia di belakang Bu Margaret dan anaknya menunduk ke bawah, matanya ke bawah dan hanya tersenyum sedikit. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan, mengapa di dalam sebuah foto ada ekspresi yang beda. Dan kembali ini terus terang saya juga memerlukan video untuk bisa mendeteksi lebih dalam. Hanya saja kalau kita lihat dari foto statis seperti ini, memang ada perbedaan ekspresi atau perbedaan emosi pada orang ketiga tersebut. Dia tidak tersenyum,